Innawalillah amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama dan harus kita utamakan, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ialah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kemudian, salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa menghadiri kajian ini akan berkumpul bersama mereka di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, saya selaku moderator alangkah pentingnya mengingatkan terlebih dahulu, terkhusus untuk diri saya pribadi dan seluruh jamaah Kalam Aswaja, sebelum kita memulai kajian, untuk membenahi niat kita terlebih dahulu, meluruskan niat kita mengikuti kajian ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti kajian ini hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada malam hari ini akan membuahkan hasil, membuahkan manfaat, baik dari ilmu yang akan kita dapatkan dari guru kita dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berniat untuk mengikuti kajian ini hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, setelah kita meluruskan niat kita, marilah sama-sama kita mempersilahkan guru kita, Ustadz Muhammad Ainur Rahim, hafizahullah ta'ala, untuk memulai kajian kita. Tafadhal ya Ustadz, barakallahu fikum. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Berdasarkan amanah dari panitia Kalam Aswaja, sebenarnya kitab yang akan kita kaji itu adalah kitab karangan Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Laftatul Kabid. Namun karena ada satu dan dua hal, saya belum sempat untuk mentelaah kitab tersebut. Namun sebagai gantinya, pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab yang 11-12, ya, beda tipis, tidak begitu jauh topik yang dibahas di dalamnya, yaitu tentang edukasi atau parenting pendidikan anak. Dan di situ juga ada catatan penting yang disebutkan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri. Oleh karenanya kajian kita pada malam hari ini adalah etika dan batasan dalam mendidik anak menurut Al-Imam Al-Haruri rahimahullah serta prinsip pendidikan Islam. Pendidikan anak ini merupakan amanah yang agung yang dipikul oleh setiap orang tua dan juga pendidik. Ainal bakun, mana yang lain? Turunan Pak, turunan. Dalam Islam, anak ini dipandang sebagai titipan suci dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus dijaga, dibimbing, kemudian diarahkan
menuju jalan kebaikan. Hati anak ini masih bersih, ibarat permata yang belum terukir, siap menerima bentuk dan warna apapun yang ditanamkan kepada. Oleh karena itu, pendidikan anak ini tidak hanya menuntut kasih sayang dan keteladanan, tetapi juga ketegasan dan tindakan korektif yang dilakukan dengan tata krama, adab yang sesuai dengan batasan syariat. Guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau ini adalah seorang ahli hadis, pakar pendidikan, telah memberikan panduan rinci mengenai prinsip-prinsip mendidik dan mendisiplinkan anak. Panduan beliau menekankan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Tidak lembut-lembut saja, tapi juga tidak tegas-tegas saja. Ya, jadi harus imbang antara sikap lembut dan sikap tegas. Kemudian beliau juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan martabat anak dalam proses pendidikan. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang sering disebutkan terkait hal ini adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kalian, dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Disebutkan terkait sifat neraka itu waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Di zaman sekarang listrik yang kita gunakan ini menggunakan beberapa jenis bahan bakar. Ada yang menggunakan batu bara, yang ada yang menggunakan uap, ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan sinar matahari. Adapun neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi sangat ngeri sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk menghindarkan diri dari siksa api neraka. Ya. Yang bahan bakarnya tadi telah kita sebutkan. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait hak seorang anak, beliau menyatakan wa inna liwaladika alaika haqqo. Sesungguhnya anakmu mempunyai hak atasmu. Jadi anak ini bukan barang, bukan milik kita yang seenak kita, semau kita perlakukan. Tidak. Tapi ada ketentuan, mereka punya hak dan kita punya kewajiban yang merupakan hak anak tersebut. Sabda Rasulullah, wa inna liwaladika alaika haqqo. Jadi anakmu punya hak yang merupakan kewajiban. Di hadis yang lain Rasul juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan tentunya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak. Suami bertanggung jawab atas pendidikan istri. Guru punya tanggung jawab atas apa yang dipelajari oleh muridnya dan begitu seterusnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul juga bersabda, la yastar'illahu tabaraka wa ta'ala. La yastar'illahu tabaraka wa ta'ala abdan ra'iyatan qallat aw kasurat illa sa'alahu Allah tabaraka wa ta'ala anha yaumal qiyamah. Tidaklah Allah memberikan tanggung jawab ya kepada seorang hamba sedikit maupun banyak kecuali nanti pada hari kiamat
Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Jadi yang mondok juga mendapatkan tanggung jawab dari orang tuanya untuk belajar yang serius. Uang sakunya digunakan sebagaimana mestinya. Yang istri juga sama, dia punya tanggung jawab untuk membelanjakan harta yang diberikan oleh suaminya sebagaimana mestinya, dan begitu seterusnya. Sedikit ataupun banyak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqama fihim amrullahi tabaraka wa ta'ala am adha'ah. Apakah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ataukah disia-siakan? Hatta yas'alahu an ahli baitihi khassah. Bahkan kepala keluarga itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga tersebut. Istrinya bagaimana, apakah dinafkahi sebagaimana mestinya, anaknya apakah dididik sebagaimana mestinya, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat, kemudian dua atau tiga hadis tadi yang telah kita sebutkan, semuanya ini menunjukkan bahwa mendidik anak adalah kewajiban syar'i yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Secara nas yang wajib adalah orang tua kita, ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, itu nasnya untuk orang tua kita. Tapi orang tua ini bisa menjadi gugur kewajibannya jika kewajiban tersebut diamanahkan kepada orang lain. Nah, kalian ini amanah, diamanahkan kepada kami. Oleh karenanya amanah itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini panitia mohon izin, kebetulan biar banyak yang ambil manfaat, maka sekalian ini saya juga mengumpulkan kawan-kawan santri, adik-adik santri di Pondok Pesantren Syahmat Probolinggo untuk mengikuti kajian kita, ya, biar mereka juga ikut mendapatkan manfaat seperti itu. Jadi mendidik anak adalah kewajiban syar'i yang nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Ya, kewajiban awal ini atas orang tua, kemudian boleh memasrahkan, menyerahkan kepada orang lain. Oleh karenanya kita harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ingat tujuan kalian jauh-jauh, jauh dekat ada bedanya. Tujuan kalian melangkahkan kaki, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga ke sini adalah dalam rangka tafaqquh fiddin. Itu dalam rangka itu mendalami ilmu agama. Oleh karenanya selain itu jangan menyibukkan dengan hal yang selain itu. Sibukkan dengan belajar, sibukkan dengan menghafal, sibukkan dengan membaca, sibukkan dengan murojaah, sibukkan dengan mengulang, sibukkan dengan bertanya hal-hal yang kalian tidak pahami, latihan menulis, latihan berbicara, dan seterusnya. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat untuk diri kalian dan juga akhirat kalian. Kemudian di sini akan saya sebutkan beberapa tahapan terkait pendidikan anak. Jadi ada di sini usia dini, kemudian ada usia tamyiz, ada usia baligh atau remaja, dan seterusnya. Adapun untuk usia dini, ini orang tua usia dini itu ya 0 sampai 7 tahun. Ini pembagian secara umum ya. Usia dini itu 0 sampai 7 tahun gitu. Karena biasanya setelah itu anak sudah tamyiz. Bahkan ada yang sebelum itu sudah tamyiz. Tamyiz itu adalah bihaitsu yafhamul khitab wa yarud al-jawab. Anak sudah paham, sudah memahami pembicaraan orang lain dan dia bisa menanggapi, menjawab apa pembicaraan orang lain tersebut. Itu disebut dengan tamyiz. Biasanya adalah usia 7 tahun atau ada yang sebelum itu 6 tahun, 5 tahun tergantung. Maka di sini orang tua fokus pada kasih sayang. Anak disayangi, dicintai, ya nanti sudah dewasa juga disayangi, tapi lebih fokusnya ke situ. Ya. Dan orang tua ini payah, tuh, kalian tahu, yang belum jadi orang tua, payah, tuh kan. Yang punya anak bayi, kadang malam bangun, kadang malam minta susu, kadang malam ganti popok. Dia tidak ada pekerjaan lain kecuali tidur dan merepotkan orang tuanya.
anak bayi itu, ya, setahun, apalagi yang masih usianya bulanan, kegiatan dia hanya tidur dan merepotkan orang tuanya, merepotkan ibunya, merepotkan bapaknya, gantian untuk jagain dia, gitu. Karena jam makannya itu kadang belum tentu. Jam 1 malam ganggu ibunya, jam 1 malam nete ibunya dan seterusnya. Ya. Jadi fokus pada kasih sayang. Kemudian juga dimulai untuk membiasakan ibadah. Kalau memang sudah mulai paham, maka diajarkan sholat itu seperti ini, puasa itu seperti ini. Orang Islam itu ada ibadah yang namanya sholat, ada ibadah yang namanya puasa. Kita umat Islam diajarkan pembiasaan-pembiasaan ibadah mulai dibiasakan. Ya. Biasanya anak usia 3 tahun, 4 tahun ini sebagian mereka sudah mulai mengenal simbol huruf. Diajarkan huruf hijaiyah, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa. Kemudian dibiasakan kalau memang ada program pengen anaknya jadi hafid, jadi penghafal Al-Quran. Walaupun mereka belum bisa baca, itu diperdengarkan itu Al-Quran setiap pagi, ya, setiap malam, setiap sore begitu. Lirih-lirih saja tidak apa-apa. Tuh, pembiasaan ibadah, pembiasaan akhlak, ngomong yang baik, ngomong yang jujur, ngomong yang pelan, ngomong yang lembut. Itu mulai dibiasakan sejak kecil. Dan tantangan orang tua di zaman sekarang ini sangat berat, sangat super duper berat. Kalau zaman dulu orang itu pengen nonton sinema, nonton film, itu dulu TV jarang. Saya masih mendapati masa di mana saya kalau nonton TV itu ke rumah tetangga. Jadi satu kampung itu hanya ada beberapa TV. Itu pun warnanya cuma dua, hitam dan putih. Nggak ada warna lain. Ya. Dan itu pun channelnya cuma satu, cuma TVRI doang, nggak ada yang lain. Tuh, kalau mau punya banyak channel itu bayar, ada iurannya. Jadi kalau sekarang kan Netflix apa gitu video. Kalau zaman dulu kayak gitu, kalau pengen nonton channel lain bayar rumah tetangga gitu. Kadang orang punya hajatan bikin hiburan layar tancap. Layar tancap itu namanya sih layar tancap. Jadi ada bambu dua batang besar gitu, kemudian kain lebar dibentangkan. Ukurannya itu bisa 8 meter, 7 meter begitu. Panjangnya, lebarnya ini 2 meter. Besar ya. Jadi nonton nobar. Nobar itu nonton bareng. Entah film Dono Kasino itu atau film-film horor pada masa itu. Hmm. Susah zaman dulu. Kalau mau sekarang enggak. TV hampir di setiap rumah. Setiap orang punya HP. Hmm. Media sosial bertebaran di mana-mana. Sudah. Kalau orang tua tidak benar-benar menjaga, ya anak akan dididik oleh media sosial. Dididik di TikTok, dididik YouTube, dan seterusnya. Apalagi kebanyakan orang tua itu sudah sibuk kerja, capek, nggak mau direpotin anak, sudah HP, kasih HP beres. Makan HP, mau tidur HP, biar tenang HP. Akhirnya banyak fenomena anak mudah tantrum kalau HP-nya diambil. Ada fenomena anak matanya sampai rusak total karena kebanyakan nonton HP dan seterusnya. Itu tantangan di zaman sekarang. Jadi kesimpulannya adalah fokus dengan kasih sayang, pembiasaan ibadah dan juga akhlak Islam. Gitu. Kemudian juga dalam usia anak yang belum paham itu tidak boleh dipukul. Jadi pukulan itu dilakukan jika memang anaknya paham kenapa dia dipukul. Kalau nggak paham jangan dipukul. Kalau tahu ini nggak boleh, paham boleh dipukul. Tapi kalau nggak paham nggak boleh dipukul. Nanti akan ada rincian lebih detail. Kemudian pada usia tamyiz ini usia ya bolehlah 7 sampai 10 tahun. Maka di sini wajib orang tua untuk memerintahkan sholat. Kalau anak sudah
Umayyiz sudah usia 7 tahun, syaratnya dua ya. Tamyiz makbulu sabis sanawat. Jadi sudah tamyiz dan dia sudah berusia 7 tahun, maka di sini orang tua ini bapak, ibu, kakek, nenek, dari ayah maupun dari ibu, terserah salah satu dari mereka punya kewajiban secara fardu kifayah untuk memerintahkan si anak mengerjakan sholat. Kalau tidak ada yang memerintahkan, maka semuanya berdosa. Bapaknya berdosa, ibunya berdosa, kakek neneknya berdosa kalau tahu. Jadi wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Setelah diajarkan tata cara sholat. Anaknya karena belum balik, maka tidak wajib mengerjakan sholat. Tapi orang tua wajib memerintahkan untuk sholat. Jadi ini detailnya di situ. Ya. Perinciannya di situ. Anaknya nggak wajib sholat, orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan sholat. Dan di sini boleh dipukul dengan ketentuannya jika dia meninggalkan sholat. Dan dipahamkan bahwa sholat itu penting. Bahwa sholat itu bukan sesuatu yang remeh, bukan hal yang receh, bukan perkara yang disia-siakan begitu saja. Oh, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak. Tapi apa-apa, begitu. Penting orang tua itu sedini mungkin untuk mendisiplinkan anaknya dalam urusan sholat. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini adalah sholat yang wajib, dan yang wajib itu adalah sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, begitu. Dan anak diperintahkan juga untuk mengqadha. Jadi tidak hanya sholat pada waktunya, tidak, tapi juga qadha. Jadi kalau bangun kesiangan anaknya, diperintahkan juga untuk mengerjakan sholat. Kalau waktunya sholat zuhur, tertidur sampai bangun-bangun sudah asar, maka diperintahkan juga untuk mengqadha sholat zuhur dan seterusnya. Jadi yuk marubil qadha kama annahu yuk marubil adab. Gitu. Ya. Hadisnya adalah muru auladakum sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Wahum abna usab'i sinin. Mereka ini adalah anak yang berusia 7 tahun. Biasanya tamis. Wadribuhum 'alaiha wahum abna wa ashrin. Pukullah. Ini sudah dilegalkan, sudah diperintahkan oleh syariat bahwasanya anak boleh dipukul. Wahum abna wa ashrin. Jika mereka berusia 10 tahun. Dan dimulai diajarkan untuk menjalankan syariat. Puasa, yang perempuan juga sudah diajarkan untuk menutup aurat, berhijab, menutup aurat sebagaimana mestinya. Jadi jangan anak kecil sudah mulai tambah gede, tapi kemana-mana dibiarkan gitu saja pakai cawat. Banyak itu kan di beberapa tempat anak-anak begitu pakai singlet, kemudian pakai celana dalam, lucu-lucuan begitu. Enggak, kalau pipis juga sudah dibiasakan untuk di kamar mandi, dibiasakan untuk apa? Menutupi kemaluannya. Kemaluannya, jangan sampai anak itu tidak punya malu. Gitu. Jadi itu. Kemudian fase ketiga adalah usia balik atau remaja. Berarti ini sudah mukallaf, sudah terkena hukum. Kalau meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, maka dia berdosa. Kalau mengerjakan hal-hal yang diharamkan, maka dia berdosa. Dan dia wajib menjalankan ketentuan syariat. Kalau keluar perempuan berarti menutup aurat. Ya. Sholatnya jangan sampai bolong, puasanya jangan sampai kendor. Ya. Jadi punya kewajiban untuk menjalankan syariat. Ya. Kemudian di waktu yang sama orang tua juga tetap wajib mengawasi dan menasihati. Ya, punya kewajiban untuk mengawasi. Mimbab al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar.
diawasi anaknya, dipantau, kalau salah dinasihati, seperti itu. Dan jika anak durhaka, durhaka ini apa? Perbuatan yang menyakiti kedua orang tua dengan menyakiti yang tidak ringan, itu namanya durhaka. Seperti contoh-contoh perbuatan durhaka, seperti apa? Memukul, karena ada kan anak mukul orang tua. Menghardik, menghardik itu membentak, ini perbuatan durhaka. Memenjarakan, menjarakan. Jadi orang tuanya dipenjarakan. Ini perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi di sini seandainya ada anak membentak misalnya atau mukul orang tua, maka boleh dihukum dengan cara yang mendidik, teguran keras. Tegur dengan teguran yang keras. Isolasi sementara, dikurung di kamar, tapi tetap dikasih makan. Ya bukan berarti dikurung, nggak dikasih makan, 1 minggu baru dibuka, mati. Kemudian tadi sudah kita sebutkan boleh dipukul, tapi jika dipukul itu malah memperburuk keadaan, ya justru malah memperkeruh suasana, maka tidak dipukul, tidak ada gunanya berarti. Tapi biasanya kalau sudah sampai kepada tahapan seperti ini sudah apa Rek? Kalau orang kami bilangnya kasep, kasep itu dalam bahasa kami sudah telat. Ya kalau kasepnya orang Sunda kadang kalau itu kasep pisan, itu cakep sekali artinya. Ya, kalau kasep dalam bahasa kami bahasa Jawa itu artinya telat. Makanya ada orang namanya ce, cecep. Cecep itu kan kasep kan artinya kan. Mana siapa? Ziad. Benar gitu. Kalau salah tolong dikoreksi. Alhamdulillah di Pondok Syahamah Probolinggo juga ada yang dari Sunda. Ada lawan bicaranya, Ziad. Siapa? Hah? Siapa? Hambali. Oh, Hambali kamu orang Sunda. Kok enggak? Kirain orang Arab, bukan ya? Bukannya Riau. Kok bisa bahasa Sunda kamu? Jangan-jangan ada rencana punya istri orang Sunda mungkin. Iya. Setahu saya orang Riau kok bisa bahasa Sunda. Oh, iya. Jadi itu tidak langsung dipukul, tapi kalau memang akan memperburuk keadaan. Kemudian di sini kita akan sebutkan beberapa prinsip dasar dalam mendidik anak. Jadi yang pertama adalah menanamkan akhlak dan adab sejak dini. Ya, pembiasaan akhlak tadi kan kita sebutkan, kan? Dibiasakan ibadah, dibiasakan akhlak, ya. Penjagaan dari lingkungan yang buruk. Hati-hati, hati-hati. Jadi habitat yang jelek ini jauhkan anak-anak kita dari dari tempat seperti itu. Di Jakarta ini banyak, apalagi kontrakan-kontrakan. Anak-anak gang itu kan ngomongnya jorok-jorok. Kalau apa mencemooh atau mencela orang itu kan pintar mereka itu. Omongan-omongan yang disensor itu. Nama-nama binatang, kotoran binatang, semuanya disebut sama mereka. Nggak harus saya contoh di sini. Bahkan di adegan-adegan itu sudah mulai muncul kayak gitu. Dulu itu nggak ada omongan kayak gitu. Omongannya itu EYD semuanya, film-film jadul itu. Omongannya EYD. Sedang pergi kemana kisanak itu EYD. Kalau sekarang lo gue, lo gue, lo gue. Jadi ngomongnya itu tidak bahasa Indonesia yang baku. Wahai anak muda, kan gitu kan kalau zaman dulu itu. Sekarang enggak kayak gitu. Oke. Jadi dibiasakan, dijauhkan, dijaga dari lingkungan yang buruk. Di antaranya, ini kita sebutkan beberapa, anak itu dibiasakan makan dengan tangan kanan.
dan memulai makan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca basmalah. Dan baca basmalah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Makan dengan tangan kanan. Walaupun kidal. Kidal itu katanya kiri dari lahir. Jadi dia terbiasa beraktivitas mudah dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Walaupun kidal, kan ada kan orang-orang seperti itu nulis pakai tangan kiri, megang apa lebih seken kalau pakai tangan kiri, namanya kidal. Dia atlet apa apa ini bulu tangkis menggunakan tangan kiri. Jadi pada saat makan dia hendaknya menggunakan tangan kanan. Saya punya guru Syekh namanya, insya Allah beliau tidak sakit hati ya karena sesuatu yang bukan aib ya. Namanya Syekh Ahmad Ad-Dirawi. Beliau ini adalah orang Kidal, orang Palestina ya, tapi belajar di Lebanon. Eh, Kidal beliau itu. Jadi kalau nulis itu pakai tangan kiri. Demikian pun pada saat makan beliau pakai tangan kanan. Jadi agak susah begitu ya, nggak secepat kalian kalau makan. Jadi agak susah. Tapi tetap beliau makanya pakai tangan kanan. Itu. Kemudian juga tidak mendahului orang lain saat makan. Jadi kalau makannya bareng-bareng, ya speednya diatur. Ya, udah ini adul itu ada istilah di pondok itu. Ya. Kan di pondok itu kan makan kadang piringan sendiri-sendiri, kadang makannya berjamaah, satu nampan sekian orang gitu. Begitu. Jadi kalau makannya paling banyak nggak pakai ngomong, begitu. Ini ini adalah katanya predator nampan. Oh, predator nampan. Lah, saya nggak mau itu ada di antara kita. Jadi saya tuh nggak senang, sangat apa ya geli kalau ada orang rebutan makanan itu. Tapi alhamdulillah kita nggak seperti itu, yang tampak di saya nggak seperti itu. Kalau kita membagikan makanan tertib, rapi, nggak rebutan. Gitu ya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan arizku maksul. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizquka la ya'kuluhu ghairuka. Rezeki kita tidak akan dimakan orang lain. Karena kalau dimakan orang lain bukan rezeki kita. Jadi rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar, gitu kata orang. Jadi makanya tawakal Allah. Jadi jangan mendahului orang lain saat makan bareng, gitu maksudnya. Jadi orang lain masih basmalah dia sudah 3 suap. Oh, pakai jurus apa itu? Ngalang-ngalih Jackie Chan. Kemudian tidak menatap makanan atau orang lain yang sedang makan. Jadi kadang orang itu, kita tahu ya, kadang orang tidak minta. Kita punya makanan atau ada orang lain makan, dia tidak minta. Tapi ditatap dengan tatapan yang tajam, kayak mata elang gitu. Kan nggak nyaman jadinya. Jadi ini kita bahas orang yang lihat ya. Kalau dalam posisi yang punya makanan, sebaiknya sharing, berbagi. Tafadhol, silahkan. Silahkan di apa ya, diincipkan gitu ya. Dikasih tester, disuruh untuk mencoba. Kalau enggak ya sudah, haknya. Kalau orang lain punya makanan, kemudian dia tidak sharing, tidak bagi, itu hak dia. Hadiah. Dia beli makanan, misalnya. Beli nasi goreng, kan hak dia. Jadi kalau dia nggak sharing, ya terserah dia. Jangan dibilang pelit. Gitu. Yang orang lain bagaimana? Jangan menatap dengan tatapan yang tajam. Apalagi sampai menjulurkan lidah. Kayak gitu, jangan. Ini tidak sesuai dengan tata krama Islam. Menatap makanan atau orang yang sedang makan. Jadi seakan-akan minta, minta, minta. Oh kamu nggak kasih saya, kasih dong begitu. Ya,
Ada beberapa orang kan gitu kan, dia nggak minta, tapi dia sandar, sender begitu kan di tembok begitu kan, ya kayak ular meliuk-liuk begitu, nunggu dipanggil, sini sini sini. Jadi jangan seperti itu. Kemudian juga mengunyah dengan baik. Jadi kalau makan tuh dikunyah dengan baik, jangan tergesa-gesa, dikunyah, nih, dikunyah. Jangan tiba-tiba diuntal gitu aja, dielek gitu aja, ditelan gitu aja tanpa dikunyah, dikunyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam jenis gigi, gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Ini masing-masing punya fungsi. Yang paling banyak gigi apa? Gigi apa? Hmm? Gigi gusi, sing benang ora, gigi geraham, geraham, gigi geraham yang paling banyak. Jadi gigi geraham itu adalah gigi selain gigi seri, gigi taring. Taring itu empat, ini, sini, itu gigi geraham paling banyak. Makanya ngunyahnya harus banyak. Tuh, tidak tergesa-gesa. Kemudian juga tidak belepotan, tidak mengotori tangan dan pakaian saat makan. Ini makan apa ngapain gitu. Ya walaupun anak kecil juga dilatih ya. Anak kecil kan dilatih. Ya kalau sudah besar ya jangan ada makan belepotan kemana-mana gitu. Kemudian tidak hidup dalam kemewahan, tetapi mencintai kesederhanaan. Tidak dibiasakan anak itu pakai pakaian yang bagus-bagus terus, itu nggak dibiasakan. Tidak dibiasakan makan yang enak-enak terus, itu nggak dibiasakan. Bahkan tidak dikatakan, seharusnya tidak dikatakan kepada anak makan yang banyak, itu enggak, makan yang cukup. Karena makan banyak ini sesuatu yang tidak terpuji dalam agama kita. Begitu. Makan yang banyak. Sebenarnya bukan itu, tapi ini kita mungkin terbiasa ngomong seperti itu. Harusnya itu makan yang cukup. Jadi tidak hidup dalam kemewahan, melainkan mencintai kesederhanaan. Sederhana, ya, bersih, bagus, bersih, bersih, cukup. Nggak harus baru, nggak harus mewah, nggak. Tapi sederhana, rapi. Kemudian yang kedua ini menjaga dari pergaulan dan hiburan yang merusak. Anak itu perlu dijauhkan dari teman yang malas. Jadi kalau ada punya kawan, kawannya itu males main aja, males aja. Itu dihindarkan, sudah jangan main sama dia. Dari anak yang hidupnya bermewah-mewahan, berlebihan. HP-nya sudah anak ini HP-nya sudah iPhone Pro Max misalnya. Ya. Setiap kali ada mainan apa, dia update terus, punya terus yang baru. Itu dijauhkan dari anak yang seperti itu. Ya ayahku lu belikan kayak gini kan. Ayahku kemarin liburan ke sini, terus ke sini lagi. Jauhkan dari anak-anak yang hidupnya hedon seperti itu. Ya. Anak kayak gini tuh kalau nggak dididik orang tuanya, di masa mendatang akan menyulitkan, akan menyusahkan dan merepotkan orang tua. Dijauhkan juga dari bacaan dan komunitas yang menanamkan cinta duniawi. Ya, geng-geng motor, tuh, apalagi sosialita, kayak gitu. Ini kan bacaan-bacaan yang apa kasmaran-kasmaran begitu. Ini dijauhkan dari hal semacam itu. Kemudian juga pergaulan yang menumbuhkan kelembutan tanpa kendali syariat ini juga dijauhkan. Jadi tetap diajarkan ketegasan. Berikutnya, membiasakan kesederhanaan dan etika sosial. Kalau tidur siang ini tidak berlebihan. Jadi jangan dibiarkan tidur terus kalau siang itu. Kenapa? Karena kalau kebanyakan tidur ini menyebabkan malas. Kan ada kan orang itu tidur aja. Kan mungkin kita kenal dalam hidup kita. Orang itu dia tidurnya lebih dulu, bangunnya paling akhir, siangnya nggak kerja.
Kemudian disuruh apa dikit tidur, apa dikit tidur. Ini males orang seperti ini, mager, males gerak. Jadi ada orang-orang model seperti ini, nggak doyan kerja, nggak doyan kerja. Yang seperti ini akan menyusahkan orang lain, gitu. Selagi dia hidup sama orang tuanya, menyusahkan orang tuanya. Karena segala hal yang dia kerjakan, yang beresin siapa? Orang tuanya. Dia males. Nanti kalau jadi suami, males cari nafkah. Kalau jadi istri juga males, iya, gitu kan? Males. Jadi pegawai males, dipecat sama yang punya kerjaan. Ikut orang, ya karena dia males, ya orangnya jengkel juga. Punya orang jadi benalu ini kan, jadi males. Dan bagaimana tidur yang cukup? Kalau emang nggak perlu tidur, nggak usah tidur. Gitu. Kalau kalian kuat, siang nggak tidur, nggak usah tidur. Ya. Tapi kalau memang nggak kuat ya tidur seperlunya. Kan ini kan beda-beda. Ada orang yang butuh tidur, butuh tidur sekian jam. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Tergantung kebutuhan. Konsultasikan. Gitu. Dan ini kita berubah. Coba aja kalau seandainya tidur kayak gini, oh kebanyakan, berarti kurangi. Tapi kurangnya bertahap. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Tiba-tiba cuma tidur cuma 2 jam. Oh, mata panda nanti jadinya. Kacau. Kemudian juga tidak membanggakan makanan, pakaian, dan harta milik orang tuanya kepada teman. Ayahku punya gini, ayahku loh uangnya banyak, ayahku loh punya mobil, ayahku loh HP-nya loh ada banyak. Ini anak-anak yang kayak gitu, ini nggak bagus. Bersikap rendah hati dan menghormati orang lain. Bukan pemalu, kayak putri malu disentuh kicuk gitu, enggak. Bukan. Tapi rendah hati, sopan, menghormati orang lain, diajarkan hal semacam itu. Ini orang tua, ini guru. Diajarkan bahwa kemuliaan ada dalam memberi, bukan meminta. Jadi jangan biasakan minta-minta, minta. Itu uangnya banyak. Jangan minta itu sama, jangan. Tapi dibiasakan, diajarkan untuk memberi. Ya. Jangan anak itu diajarkan untuk minta-minta. Kemudian juga tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Walaupun milik orang tuanya, walaupun milik saudaranya, walaupun ada di rumah, izin, dibiasakan. Kemarin itu ada kasus cukup mengerikan ini, dan ternyata ini berkaitan erat dengan pola asuh orang tua tersebut. Kisahnya si Taufik, tahu ya para jamaah online? Orang mana ini? Orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Tahu ya kisahnya Taufik? Hah? Kok nggak ada yang nyaut? Kisahnya Taufik Belum itu dengar Ustadz. Belum kenapa? dengar Ustadz. Oh, Belum itu update saya Ustadz. ya enggak apa-apa Tahu sih, cuman Pak, tahu Ustaz, Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Taufik kita Taufik siapa ini? Oh iya 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 dengar Taufik. Heeh. Anu Oh, orang tuanya itu kan ayahnya terus ya. nyekap. Jadi Taufik ini anak. Jadi bapaknya ini punya anak banyak. Kebetulan Taufik ini yang paling ganteng. Klaimnya kayak gitu. Jadi dia salah itu dibela terus sama bapaknya ini. Akhirnya jadi psikopat. Psikopat, psikopat itu plesetan ya. Jadi psikopat itu orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan kejam. Dia merasakan mendapatkan nikmat kalau dia melukai atau menyakiti orang lain. Jadi dia nggak tahu gimana ceritanya nyekap perempuan begitu. Perempuan itu disekap sampai bertahun-tahun, sampai ditato, digambari muka dia. Kemudian juga dibikin buta perempuan itu. Naudzubillah. Kemudian ketangkap, akhirnya ya di apa ditelisik begitu kan. Sampai ke orang tuanya cerita memang anak ini begini-begini. Jadi
berkaitan erat dengan pola asuh karena sering dimanja, salah dibela. Jangan sampai orang tuanya kewalahan dan kalah sama anaknya ini. Begitu. Jadi dia akan jadi apa tadi sih? Psikopat. Jadi hati-hati ini. Naudzubillah, ngeri pokoknya. Terus, sampai buta ini perempuannya ini, dibikin buta, Rek. Itu. Kemudian ini berikutnya adalah ada perilaku dan komunikasi. Kalau ngomong bagaimana ini? Ketika duduk dan berbicara, di antaranya ini tidak membuang ingus. Ingus itu tahu ya, ingus ya. Lendir yang keluar dari hidung itu namanya ingus. Atau meludah sembarangan. Jadi anak-anak itu kan kadang ada yang suka meludah, dadu-dadu gitu. Kadang meludahin orang bahkan. Juga harus hati-hati ini. Ini tidak sesuai dengan etika kita. Tidak membuang ingus atau meludah sembarangan. Tidak membelakangi orang lain. Tahu yang belakangi ya? Ngasih punggung, itu namanya membelakangi. Tidak duduk dengan posisi yang tidak sopan. Duduk bersilang atau tangan di dagu. Tuh. Oh, enggak seperti itu. Banyak bicara, karena ada anak ngomong aja anak kecil itu. Kan ada kan? Ini direm dan diarahkan untuk ngomong yang baik-baik. Udah, daripada ngomong ini, kasih pidato tanzih misalnya. Ini kamu hafal, setelah ini kamu setor ke saya. Sibukkan dia, biar dia tidak apa banyak ngomong hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Jadi diarahkan, dilatih public speakingnya misalnya, diajarkan mukadimah ceramah kayak gimana. Atau banyak sumpah, dikit-dikit dikit-dikit sumpah. Walaupun mungkin hal yang benar, apalagi hal yang dusta, tidak dibiasakan. Dan anak kecil itu dibiasakan untuk berbicara seperlunya. Ya. Jadi ngomong secukupnya, seperlunya saja. Menjawab sesuai pertanyaan. Sudah cukup. Seperti itu. Menghormati orang tua dan guru. Dengan berdiri. Persilahkan. Memberi tempat. Duduk dengan sopan di hadapannya. Tadi apa saya sebutkan, duduk posisi tidak sopan itu kayak duduk bersila. Ngerti ya? Kaki diangkat. Terus diletakkan di paha atas. Itu duduk bersila. Kalau saya contohkan. Tahu sendiri kalian. Jadi duduk di kursi, kakinya diangkat. Nah itu tahulah duduknya cewek ataupun cowok. Kalau cewek kan apa ngatup kan diangkat. Kalau yang cowok itu apa bagian ini apa betis ditaruh di paha atas. Itu sama. Tidak berkata kotor, tidak mencela, tidak melaknat, dan dijauhkan dari anak-anak teman yang buruk lisannya. Seperti itu. Jadi ini dalam menjaga lisan dan pergaulannya. Kemudian kita akan sebutkan di sini peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Jadi ini guru sekarang, kita dahulukan guru dulu. Yang pertama adalah melarang anak untuk berteriak. Jadi anak ini kalau berteriak dilarang. Ya ini ya teman-teman yang baru ini hati-hati, tolong dibantu. Kawan-kawan ini kan pondok kita tahun ini banyak kedatangan santri yang lulusan SDMI, ini hati-hati ini. Kalau memang adik-adiknya ini ada hal semacam ini, diingatkan langsung. Ngomongnya jangan keras-keras, pelan-pelan saja. Jangan teriak-teriak. Apalagi ketika ada orang tidur, ketika ada jamaah, ketika ada orang belajar. Perhatikan ini. Ini namanya tashwish, ganggu. Ganggu orang ngaji, ganggu orang tidur, ganggu orang sholat. Ya, kalau mereka terganggu hukumnya haram, tidak boleh. Terutama dengan mohon sekali. Nah, ini pondoknya ini kan mepet dengan rumah saya kan. Jadi kamar saya di situ kalian tahu. Ya jam-jam tidur ini diperhatikan. Siang, malam, pelan-pelan. Kalau jalan pelan-pelan. Ya.
mengendap-endap kalau perlu. Itu loh, Rek. Jangan saksek 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 gitu ya. Diangkat. Kalau jalan kaki itu biasakan diangkat. Ini demi menjaga keawetan sandal kalian, Rek. Kalau jalannya saksek itu berarti akan terkikis, cepat tipis nanti sandal kalian. Jadi pelan-pelan kalau jalan kaki diangkat. Ya, hati-hati. Jadi at-tashwis 'alan na'imin 'ala darisin 'alal musallin haram. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada yang berteriak, angkat suara, ini dilarang. Kalau emang perlu, datang, datang ngomong. Jangan woi, woi juga. Hati ini. Kemudian juga melarang meminta belas kasihan saat dihukum. Jadi kalau dihukum mau dipukul, sudah diam aja dan banyak ngomong, resiko kan. Siapa yang suruh melanggar kan? Itu. Kemudian guru ini juga punya tanggung jawab, tapi tidak memaksa anak untuk belajar terus-menerus. Jadi jangan, kan ada kan kasus di Cina, di Korea, negara-negara yang mereka ini tingkat stresnya tinggi, anak-anak itu dipaksa belajar terus-menerus sampai ada ini anak lulus kalau nggak salah S2 S3 gitu, ya. Tapi digadang-gadang sama orang tuanya dia akan menjadi profesor termuda. Tapi akhirnya anak ini balas dendam. Balas dendam. Jadi dia nggak mau kerja. Dia mengandalkan apa? Uang pensiunan bapaknya. Saya sudah belajar sejak kecil seperti itu. Lupa siapa namanya. Jadi memang seperti itu, tidak belajar dipaksa untuk belajar terus-menerus. Ya sesekali diajak hiburan, sekali disuruh tidur, sekali istirahat, sekali diajak keakraban dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dipaksa untuk belajar terus-menerus, maka ini akan mematikan semangat dan kecerdasan. Memang harus ya imbang lah. Kemudian juga mengajarkan ketaatan kepada orang tua dan guru. Ini guru harus dihormati, ini orang tua harus dihormati. Mengajarkan hukum-hukum syariat yang wajib diketahui. Tadi sudah disebutkan. Kemudian juga menakut-nakuti anak dari perbuatan tercela, mencuri, makan haram, berkhianat dan berdusta. Cuman ini ada kata-kata yang perlu diperhatikan ya. Kalau anak kecil jangan dibilang konduso, jangan. Kamu berdosa, dia nggak berdosa. Kamu masuk neraka, dia kalau kecil sekalipun melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama kita, dia tidak masuk neraka. Jadi bukan begitu cara menyampaikannya. Dikatakan mencuri itu perbuatan terlarang, ya. Berbohong itu perbuatan yang diharamkan. Begitu. Jangan bilang kamu nanti masuk neraka aja. Karena dia ini masih kecil. As-shaghir la yadkhulun nar in mata wa huwa shaghir. Hati-hati ini karena banyak orang yang salah gitu kan. Jadi mencuri, makan haram, berkhianat, berdusta itu. Kemudian juga perlu untuk memberikan penghargaan, dikasih apresiasi, dikasih hadiah, dipuji, oh masya Allah pinter, bagus ini perbuatan ini bagus. Ya. Tapi nggak semuanya ya dipuji begitu kan. Sekarang kan gitu, beberapa kurikulum kan kayak gitu, nggak boleh bilang jelek itu, semuanya harus bagus. Dapat nol, masya Allah bagus, dapat nol. Kemudian ini juga penting ini, jika anak melakukan kesalahan sekali, jadi dia biasanya baik kok melakukan kesalahan sekali dan dia sudah berbenah diri, ya sudah dimaafkan dan tidak dibuka aibnya. Kamu dulu kan pernah kayak gini, nggak usah. Dan ketika salah itu ditegur secara rahasia. Ya, jika tadi misalnya tadi kan sekali dimaafkan, kemudian mengulang, maka ini ditegur secara rahasia. Jangan terlalu sering ditegur, karena nanti kalau terbiasa jadinya apa? Ke Kak Promo. Jadinya apa? Kebal. Kok kesal? Kebal. Jadinya kebal.
Jadinya sudah anti peluru nanti. Sudah. Tuh, memang ada seninya. Memberi hukuman ringan jika perlu sesuai dengan kadar kesalahan. Suruh push up, suruh squat jump, suruh sit up, saja. Buka tangan di pukul pakai jari, enggak apa. Seperti itu. Itu ya. Masih banyak ya. Berapa ini? Sudah 1 jam ini. Oke. Ini saya apa? Sebutkan secara umum aja. Ya, jadi prinsip umumnya adalah tadi sudah kita sebutkan ya terkait memukul ini jika memang sudah paham kenapa dia dipukul, boleh dipukul. Tapi tidak boleh sampai melukai. Ghairu mubarrih. Tidak boleh mukul wajah. Tidak boleh di bagian-bagian yang membahayakan. Dan niatnya ini untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan emosi. Ini penting ini, subhanallah ya. Ini harus ditata benar niatnya. Orang tua, guru ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait kami guru ini, tadi kan sudah kita sebutkan mendapatkan amanah dari orang tua kalian. Apakah boleh memukul? Boleh jika ada izin terang-terangan dari orang tua. Ustadz, ini anak saya. Kalau gablek, kalau belorot, kalau beler, kalau dogil, pukul Ustadz. Rela saya. Berarti sudah dapat izin resmi dari orang tua. SIM, surat izin memukul dari orang tua. Tapi kalau nggak ada izin, walaupun bilang seperti ini, Ustadz ini anak saya terserah antum, mau diapakan terserah. Ini belum dapat izin, belum dianggap dapat izin. Kalau diizinkan belajar dengan kita, bukan berarti izin untuk boleh mukul. Ini hati-hati ini. Kemudian kalau mukul juga harus berdasarkan fakta. Bukan ini kayaknya anak ini pukul aja lah, bukan dugaan, bukan kebiasaan. Kemudian guru ini boleh memukul kalau anaknya mencuri, anaknya menghina menyakiti guru, seperti itu. Ya. Maksimalnya 40 pukulan kalau anaknya merdeka dan separuhnya kalau anak ini budak. Dan pukulannya ini bukan di satu titik ya, menyebar. Jadi bukan di titik tertentu. Di situ-situ tok, bukan. Di situ-situ aja bukan, tapi harus menyebar. Kemudian kalau angkat pemukul itu jangan terlalu tinggi. Karena kalau semakin tinggi semakin sakit. Dan di sini pada saat memukul ini adalah ketika pukulan itu memberikan efek jerah. Kalau nggak ada efeknya nggak usah mukul, nggak ada gunanya. Ya. Kemudian terakhir ini ya wajib mengajarkan kepada anak-anak yang memayis pokok-pokok akidah Islam yang wajib diketahui oleh setiap Muslim. Allah itu Esa Tunggal, ada tanpa awalan, tanpa akhiran, tidak serupa dengan makhluknya, sifat-sifatnya sempurna. Ini materi-materi yang sering kali kita sebutkan, ada tanpa tempat, tidak butuh kepada arah dan seterusnya. Ini harus diajarkan kepada anak-anak. Mungkin itu ya, selebihnya nanti mungkin berkembang di tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ya, 10 menit lah. Ini saya nggak lihat jam ini kok. Tiba-tiba sudah 1 jam. Silahkan jika ada yang mau tanyakan. Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung open mic-nya atau untuk menulis di kolom obrolan. Nanti akan saya share PDF-nya. Kebetulan ke sini juga sudah pernah saya sampaikan, direkam juga. Nanti saya share juga. Bisa dilihat Oke, kalau baik, mau. Ustaz. Masya Allah. Monggo. Silakan jika ada yang ingin bertanya, mungkin Uma Julfa mungkin mau bertanya. Karena sudah sangat jelas kayaknya. Iya Ustaz, masalah anak ini mungkin jelas sudah mungkin Ustaz. Tahu karena masih banyak yang jomblo di antara jamaah ini. Ya, Masya Allah.
Mudah-mudahan yang jomblo, jomblo-jomblo soleh, jomblo-jomblo solehah, ya dengan berkahnya ngaji dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Loh, kok yang ngaminin anak kawan-kawan santri? Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya? Ini jomblo apa bukan ini? Jomblo ini, jomblo tua. Iya Ustadz, mengenai anak nih Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana solusinya kalau kita sebagai orang tua sudah berusaha gitu kan membimbing anak dari kecil untuk jadi anak yang lebih baik, tapi begitu dewasa gitu ya, mungkin karena pergaulan kita jadi nggak bisa kontrol dan anak itu tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Apa solusi untuk kita sebagai orang tua biar anak tersebut bisa kembali ke fitrah di mana apa sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Ustaz. Sudah? Iya, jadi pertama memang dari awal diupayakan hal yang tadi telah kita sebut. Kalau ternyata setelah dewasa, setelah balik, setelah dewasa kok tidak sesuai dengan harapan kita, ya sesekali kita nasihati dan tetap kita doakan. Ya. Kita minta kepada Allah supaya anak kita yang tadi itu mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah. Karena kan urusan hidayah itu kan kembali kepada Allah. Jangankan kita, sebagai nabi saja dicoba kan dengan keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam itu kan punya putra. Namanya siapa? Kan'an bin Nuh. Ya, putranya Nabi Nuh. Putra biologis ini, Rek. Putra biologis. Ya, para jamaah. Putra biologis. Jadi putra kandung ini. Darah dagingnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ya begitu, dia tidak mendukung dakwah orang tuanya, bahkan malu, bahkan menentang, bahkan memusuhi. Nabi Nuh, ayah kandungnya sendiri, yang notabene adalah seorang nabi. Tidak hanya itu, saking menentangnya ketika sudah terjadi banjir bandang yang melanda hampir seluruh dunia. Nabi Nuh ini kan sebagai seorang ayah kan sampai di akhir hayatnya itu kan berdoa, ya berusaha untuk menyelamatkan putranya. Siapa tahu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bandingkan dalam Al-Qur'an, ya bunayyarkam ma'ana, ya kan? Itu. Tapi tidak mau. Kan'an ini tidak mau. Akhirnya kan tersapu ombak. Innahu laisa min ahlik. Jadi disebutkan ini bukan bagian dari keluargamu yang beriman. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Mendoakan ya, sebelum kondisi meninggal ini ya, doakan, diajak dengan baik dan seterusnya. Selagi ada kesempatan kita nasihati, cari-cari waktu atau momen-momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat kita. Siapa tahu ya anak kita tersebut berubah. Dan selebihnya ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bunda. Kurang lebih seperti itulah. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin Bunda Usrina, Bunda Neni ada? Semoga Saya pada satu lagi boleh ya Ustadz, saya mau bertanya satu lagi. Ini insya Allah penting buat kita. Ya Ustadz, ini kebalikannya. Saya beberapa orang tua dan beberapa anak saya melihat sendiri bagaimana anaknya justru gitu, anaknya yang begitu semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat untuk belajar, tapi justru orang tuanya yang tidak mendukung dengan alasan ekonomi dan dengan alasan ya karena pemahaman agama orang tuanya yang belum mencukupi ke situ ya, pemahamannya belum cukup. Bagaimana solusinya bagi anak-anak yang memiliki semangat tinggi untuk belajar, terutama anak-anak yang masih SMP, ya di bawahnya gitu, kepengen belajar ke pondok pesantren, terutama Pondok Pesantren Probolinggo. Nah, tapi orang tuanya kurang mendukung.
solusi apa bagi anak yang kepengen mondok di Pondok Pesantren Probolinggo dan pondok pesantren lainnya? Terima kasih Ustadz, barakallahu fikum. Ya. Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Jadi kalau memang tidak bisa semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Sebisanya, sedapatnya. Kalau ada orang pengen mondok ke sini tapi terhalang izin orang tua, ya pertama melakukan diskusi dengan orang tua. Apa? Masalahnya di mananya? Kalau memang masalahnya di dana kan, ya nanti tinggal konfirmasi ke pihak pondok pesantren terkait. Bisa nggak dapat subsidi silang begitu? Apakah ada keringanan? Apakah ada bantuan atau apa? Kalau yang masalahnya masalah ekonomi. Kalau yang masalahnya karena nggak tega terlalu jauh, ya kan didiskusikan nanti ada yang nganter, ada yang jemput. Jadi apa? Di mana? Kenapa orang tuanya itu nggak mendukung? Kan dicari itu sebabnya apa? Dari situ diambil nanti keputusannya, solusinya apa. Kalau emang pokoknya nggak mau dan seterusnya ya sudah, ya apa boleh buat? Ya berarti bisa ikut kajian-kajian di tempat yang dekat, yang sekiranya orang tua masih bisa untuk mendukung ikut kajian online seperti ini. Gitu. Jadi seperti itu dan didoakan mudah-mudahan orang tuanya hatinya suatu ketika terbuka sehingga bisa memberikan izin kepada si anak untuk belajar ilmu agama. Dan dari sini ini juga pembelajaran buat kita. Orang yang bisa sampai ke pondok pesantren, ya dalam hal ini pondok kita di sini. Kalian kalau sudah berhasil nyampe ke sini, orang tua kalian dukung, memberikan biaya untuk kalian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang seperti itu. Mereka pengen datang ke tempat kita, tapi tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kondisi. Orang tuanya, ekonominya, keadaannya, kesehatannya dan seterusnya. Jadi ya diupayakan semampunya sebisa. Begitu. Kalau memang tidak bisa datang ke pondok ya ngaji ke ustadz syamah di daerahnya yang terdekat. Seperti itu. Atau ikut kajian online seperti itu. Sedapatnya sebisanya. Sambil mendoakan orang tuanya supaya dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pertanyaan di chat ini. Tadi disampaikan boleh memukul jika anak tersebut sudah paham kenapa dia dipukul. Lalu untuk anak usia dini dan belum mayis, bagaimana cara menegurnya jika dia berbuat salah? Ya kan ditegur saja. Tegur jangan, ini tidak boleh. Kan belum memayis, belum memayis. Nah, belum memayis. Berarti ini usia 3 tahun begitu. Bagaimana? Jadi ya ini kondisional aja. Ini masalah teknis aja. Kalau memang belum memayis, ya sudah. Ini berarti orang tuanya, ibunya atau bapaknya menjaga. Jangan sampai mengganggu kan begitu. Misal memukul temannya ya diambil anaknya ini gini-gini ya pakai tangan atau apa begitu diomongin aja. Jadi ada anak misalnya belum mais bisa umur berapa? 4 tahun ya, 3 tahun begitu ya. Mukul kawannya. Pertama ya anaknya diambil kemudian dibilangin jangan ini mukul enggak boleh misalnya. Bisa seperti itu. Menyelonjorkan kaki ke orang lain gitu Ustaz. Menyelonjorkan kaki nggak haram ya, boleh ya. Cuman mungkin di beberapa tempat nggak sopan gitu saja. Jadi dikasih tahu untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya mungkin dia nggak paham 100%, tapi sekian persen dia paham. Kan begitu kan? Kan dia tahu kalau dicubit itu sakit kan dia bisa merasakan kan. Jadi dia mumais di sini itu dalam masalah tadi itu loh, sholat itu diperintahkan. Kalau hal-hal yang semacam ini, ya menyesuaikan dengan umurnya. Lah kalau anak misalnya umur 1,5 tahun, dia cuma bisa berbaring, kemudian dia nampel kawannya ya kan, gimana? Jadi kalau anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang mukul kawannya ya dilarang, jangan, tidak boleh begitu. Diomongi dengan bahasa yang dia paham, walaupun mungkin dia nggak paham 100% apa itu yang dimaksud oleh orang tua saya. Tapi lama kelamaan dia akan mencerna seperti itu. Dan ini juga ada harus ditelusuri kenapa dia bisa sampai memukul. Apakah ada yang ditiru atau bagaimana? Kan tidak serta merta anak itu tiba-tiba mukul begitu saja. Boleh jadi dia lihat film action misalnya.
Akhirnya niru atau lihat apa begitu niru. Ini juga perlu diantisipasi. Jadi itu ya cukup, saya rasa cukup. Nanti selebihnya bisa kita chat ya. Nanti akan saya kirim ke admin PDF kajian kita dan juga materi yang sudah direkam di YouTube bisa ditonton ulang kembali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Semoga kita sekalian diberikan istiqomah dalam tafaqquh fiddin, ya, dalam menyebarkan kebaikan. Yang orang tua maupun guru, semua para pendidik, saya berdoa kepada Allah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, ya, berjuang di zaman yang sudah begitu parahnya seperti sekarang ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak didik kita, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penerus kita dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Ada di Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah berakhirnya kajian kita. Marilah sama-sama kita berdoa. Semoga kajian pada malam hari ini adalah kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perpisahan setelah ini adalah perpisahan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bubar, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya mewakili seluruh admin Kalam Aswaja apabila terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Makasih banyak, moderator. Terima kasih banyak semuanya Bunda-Bunda dari Makassar, Jawa, Sumatera, Aceh, dimanapun berada. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat dan Amin. Semangat, Pak. Semangat. Terima kasih banyak sudah hadir. Masya Allah. Padamu. Oh, maaf deh ya, tadi disebut nama aku karena saya juga lagi dari ada daurahnya Ustaz Kafi, jadi baru enggak bisa membuka ribut orang. Terima kasih Masya banyak Allah. dulu. Semangat, semangat Oh iya Bunda-Bunda. Bunda, Masya Allah. Baik Bunda, sehat-sehat Bunda, semangat. Ya, sempat saya Daurahnya dengar sudah. dipanggil nama aku mau bertanya, tapi saya enggak terlalu fokus. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih sudah Oh, bergabung ya enggak enak Bunda. kalau Alif pagi. Iya. Iya Bun, saya juga minta maaf Sehat, tadi sehat. lagi terlambat masuknya Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa Jadi ada Bunda. daurah di sini pembukaan, jadi daurahnya Ustaz Oh Kafi. gitu. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Sehat-sehat ya, Adik. semuanya di Makassar. Assalamualaikum. Iya, salam sama semuanya yang di Iya. Makassar. Ya. Terima kasih Ya, banyak sudah salam bergabung. kembali. Masya Allah. Makassar, semangat, semangat. Baik, saya izin untuk mengakhiri room pada malam hari ini ya. Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fiik. Amin. Amin. Barakallahu